Hal mengerikan yang bisa lo temukan di Wikipedia, part 4. Jadi di tahun 1922 di Munsterberg, itu cuma ada satu pasar lokal. Dan di situ para pedagang menjual dagangannya itu dengan harga yang lumayan. Karena mereka baru saja melewati Perang Dunia Pertama. Tapi ada satu pedagang yang menjual dagangannya dia itu dengan harga murah. Dia jual mentega yang dibikin sendiri, dia ngejual gesper kulit, dia menjual baju kulit, dan dia menjual daging. Dan daging yang dia jual itu bermacam-macam. Ada daging yang masih mentah, ada daging yang sudah diolah. Orang-orang banyak yang bingung kenapa dagangan dia bisa murah-murah banget. Dari dagingnya, dari gespernya, segala macem. Dan pedagang itu bernama Karl Denke. Jadi Karl Denke ini lahir tahun 1870. Dan dia dari kecil itu orang introvert banget, nggak banyak omong, tapi IQ-nya itu di bawah rata-rata. Jadi dia itu berhenti sekolah dan dia mulai belajar bertani atau berternak. Pokoknya apapun diajarin sama bokapnya. Dan di umur 25 tahun bokapnya itu meninggal. Dan akhirnya Denke mendapatkan uang warisan yang dia pakai buat membeli perkebunan. Tapi pas dia beli perkebunan, dia bisa dibilang bangkrut atau gagal lah. Dan akhirnya lahannya dijual. Nah sisa uangnya itu dibeliin kayak bangunan bekas gitu buat dijadiin tempat tinggal, sekaligus dia menyewakannya sebagai apartemen. Dan sisa lahan dari bangunan itu dia bikin kayak gubuk gitu yang nantinya dipakai sama orang-orang yang gak punya rumah buat nginep di situ. Walaupun ekonomi dia kayak miskin banget, tapi dia itu sangat-sangat dihormati oleh warga setempat karena dia sering bantu orang-orang yang gak punya rumah, ngasih makan orang-orang yang gak punya uang, dan dia sering berdonasi ke gereja-gereja lokal setempat. Dan inilah momen Karl Denke memulai karirnya sebagai pembunuh. Korban pertama Denke itu bernama Ida Launer, seorang perempuan paruh baya yang sempat tinggal di gubuknya Denke. Dan 6 tahun kemudian, polisi itu diberitakan ada orang hilang bernama Emma Sanders. Dan tempat tinggal dari Emma Sanders ini itu sangat-sangat dekat dengan tempat tinggalnya Edward Trautman. Dan tuduhan polisi itu semakin besar karena Edward itu bekerja sebagai pegawai di penjagalan sapi. Jadi polisi menuduh Edward ini sebagai pembunuh. Akhirnya si Edward ini dibawa ke penjara dan dipenjara selama 12 tahun. Nah dari tahun 1903 ke 1924, Karl Denke itu dengan leluasa membunuh orang kesana dan kesini dan menjual daging-dagingnya kepada orang-orang yang ada di pasar. Dan bahkan korbannya itu katanya sampai 31 orang lebih. Gila sih. Nah, akhir dari karirnya Karl Denke sebagai pembunuh itu di tahun 1924. Gini ceritanya. Jadi di tahun 1924 itu ada laki-laki yang datang ke rumahnya Karl Denke untuk meminta tolong, meminta makan, dan meminta tempat tinggal karena dia nggak punya rumah dan nggak punya uang sama sekali. Nah, si Denke ini sangat menerima kedatangannya gitu kan. Bahkan dikasih makan yang banyak sampai kenyang ya kan. Dan laki-laki yang datang ke rumahnya Karl Denke itu bernama Vincent Oliver. Setelah Vincent makan dan udah kenyang, Denke ini minta tolong kepada Vincent buat nulisin surat ke temennya Denke dengan alasan Denke itu katanya nggak bisa nulis dan nggak bisa baca. Oh dengan senang hati kan Vincent kan karena udah ditolongin Denke, dia juga pengen nolong si Denke gitu kan. Dan akhirnya saat Vincent baru pengen mulai menulis surat, Vincent itu ngelihat dari ekor matanya kalau Denke itu lagi megang kampak dan pengen pakai kampaknya buat ngebunuh si Vincent. Akhirnya dia menghindar dan lari keluar rumahnya Denke dan minta pertolongan berteriak-teriak. Dan warga setempat itu nanya ke Vincent siapa yang membuat luka yang ada di kepalanya Vincent. Dan Vincent pun menunjuk rumah Denke. Dan di pintu masuk rumah Denke itu ada Denke lagi berdiri dan bergetar badannya. Warga pun gak percaya karena warga tahu Denke itu orangnya baik banget. Akhirnya Vincent kesel dan Vincent langsung ke kantor polisi. Dan di kantor polisi, polisi pun ngecek dengan memanggil dokter. Dan dokter bilang kalau misalnya luka yang ada di kepala Vincent itu benar dari alat berat. Akhirnya Denke pun ketangkep dan ditaruh di sel tahanan percobaan. Dan saat diinterogasi dalam sel, Denke bilang kalau misalnya Vincent itu pengen merampok Denke. Akhirnya Denke membela diri dan terjadilah luka seperti itu. Awalnya polisi percaya tuh, oh iya oke segala macam ya kan, jawabnya siap bang, oke. Akhirnya si polisi ini ngomong ke Denke kalau misalnya rumahnya bakal disidak. Denke pun kaget terus kayak gelisah gitu kan. Ya gue gimana nih, rumah gue kegep nih gitu kan. Di tengah malam saat polisi lagi menyidak rumahnya Denke, itu kantor polisi itu lagi kosong. Dan Denke dirinya sendiri
Banyak yang bilang katanya Denke ini menggantung dirinya sendiri, itu katanya make gesper ya kan. Ada yang juga bilang make scarf, ada juga yang bilang make jaketnya sendiri. Pokoknya banyak lah teori-teorinya. Dan saat polisi datang ke apartemennya Denke, polisi tuh bener-bener gak siap men. Karena dari koridor bangunan Denke aja itu udah kecium banget, bau banget. Orang-orang yang menyewa apartemen di situ udah sering banget komplain ke Denke kalau misalnya ada bau-bau kayak gini mereka nggak nyaman. Tapi lama-lama mereka memaklumin karena mereka tahu kalau Denke itu penjual daging gitu kan. Akhirnya polisi masuk ke apartemennya Denke dan menemukan banyak banget keanehan men. Contohnya kayak ada kepala orang yang lagi ada di dalam toples yang baru pengen dijadiin acar. Terus polisi juga menemukan lemak-lemak manusia yang pengen dijadiin mentega sama dia. Ada juga kulit manusia yang dijadiin gesper, rambut manusia yang pengen dijadiin tali sepatu, dan koleksi tulang belulang Denke.